Jadi tuh ini dulu pas aku lagi jerawatan, mungkin sekitar tahun 2019 lah. Jadi pas zaman-zamannya Covid itu aku jerawatan. Tapi karena memang nggak punya pengalaman dan belum belajar soal skincare, akhirnya harus belajar tuh. Jadi cari tahu apa aja yang harus dilakuin, skincare apa yang harus dipakai, sampai akhirnya ya kayak sekarang kulitnya udah membaik banget gitu ya. Karena itu aku mau kasih tahu kamu 3 hal penting yang harus kamu tahu sebelum kamu pakai skincare. Tapi tenang aja, aku akan kasih tahu juga skincare apa yang wajib kamu pakai. Jadi ntar ada langkah-langkahnya, oke? Buat kamu yang baru pertama kali nonton video ini, kenalin aku Dokter Richard. Aku ngebahas soal skincare dan juga kulit di Instagram dan juga TikTok. Jadi biar kamu kulitnya tuh lebih sehat. Ini gitu ya. Dan jadi kalau kamu yang mau tanya-tanya silahkan aja tulis di kolom komentar atau DM aja ke Instagram aku. Aku akan balesin DM kamu satu-satu. Oke? Yuk kita bahas ya. Jadi hal pertama yang harus kamu tahu adalah tahu dulu jenis kulit. Nah, jadi jenis kulit itu tuh ada 3, ada kulit berminyak, kulit kering, sama kulit kombinasi. Biasanya tuh kalau kulit kombinasi, dia ada di bagian T-zone-nya, ini yang berminyak, sisanya tuh kering, gitu ya. Jadi, tapi paling sering lah di Indonesia ini kulit berminyak kan paling sering, gitu ya. Nah, kenapa kamu harus tahu sama jenis kulit? Soalnya gini, kalau kamu udah tahu jenis kulit kamu akan pakai skincare yang tepat. Karena kalau kamu nggak tahu, kamu akan pakai skincare yang nggak sesuai sama jenis kulit. Karena gini, misalnya kulit kamu tuh kering, kamu tuh harus pakai skincare yang melembabkan, berarti yang ada oil base, yang ada bahan dasarnya minyak. Jadi tetap lembab. Karena kalau kamu pakai skincare untuk kulit berminyak, kan kulit berminyak itu tuh nggak boleh terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab bisa makin berminyak. Akhirnya makin berat kulitnya, bisa jadi sumbatan pori-pori gitu. Nah, jadi memang berbeda skincare. Jadi kamu wajib tahu, oke? Cara taunya gimana? Aku udah sempet bahas di Instagram, nanti ada di highlight-nya, kamu bisa nonton aja, tapi secara singkat aku bahas ya. Jadi misalnya gini, aku saranin kamu boleh beli kertas minyak, nah tapi sebelum mulai, kamu cuci muka dulu tuh, cuci muka, nggak usah pakai skincare apa-apa, terus kamu diemin selama 3 jam, gitu. 3 jam kamu diemin, habis itu tinggal kamu pakein kertas minyaknya kamu oles. Nah biasa tuh kalau misalnya berminyak, kulitnya tuh minyaknya akan banyak banget di kertas minyak. Kalau kulit kering, ya dia benar-benar kering, nggak akan ada minyaknya. Kalau misalnya ada minyaknya dikit, mungkin kurang lebih kulitnya normal gitu ya. Tapi kalau misalnya minyaknya di T-zone, balik lagi, berarti artinya kulitnya kombinasi gitu ya. Nah, jadi kalau kamu udah tahu jenis kulitnya, kamu akan pakai basic skincare yang tepat. Ini yang harus kamu punya. Karena basic skincare itu adalah pondasi. Basic skincare adalah skincare yang paling dasar buat kulit kamu yang harus kamu pakai. Ada apa aja sih basic skincare? Ada 3. Sabun cuci muka, ada sunscreen, sama ada pelembab. Jadi pakai 3 ini udah harus. Kalau kamu belum ketemu yang pas, cari dulu yang pas 3 ini, gitu ya. Jadi memang 3 ini tuh harus kamu pakai lah setiap hari, gitu. Nah, karena kulit aku berminyak, aku tuh selalu pakai yang pertama itu ada sabun cuci muka Gentle Cleanser. Gentle Cleanser artinya tuh dia lembut, nggak ada scrub-scrubnya, tapi biasanya itu Gentle Cleanser bisa untuk semua jenis kulit. Jadi kamu bisa pakai nih Gentle Cleanser, gitu ya. Terus sunscreen SPF 30 minimal. Jadi kalau kamu cari sunscreen ya jangan SPF 15, jangan SPF 20, cari minimal SPF 30 dan ada PA+++. Karena kenapa? Sunscreen SPF 30 dia akan melindungi 97% dari paparan sinar UVB yang bikin kulit kamu kebakar. Dan ada PA+++ dia untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVA yang bikin kulit kamu tuh cepet tua. Kolagennya rusak, munculin flek hitam. Nah itu yang bikin si kulit kamu jadi rusak gitu. Jadi harus ada PA-nya. Dan juga pelembab. Nah, tapi pelembab ini harus dipakai yang sama sesuai sama jenis kulit kamu. Terus juga yang ada masalah kulit kamu kayak apa, misalnya kalau contoh jerawat ya, berarti harus pakai yang ada salicylic acid. Nah, jadi buat langkah-langkah pakainya, pagi-pagi kamu cuci muka dulu. Kalau bangun tidur, kamu cuci muka, terus kamu pakai sunscreen. Terus kalau untuk malam, ya balik lagi tinggal cuci muka, terus pakein pelembab. Segampang itu, kalau ada jerawat tinggal totalin jerawatnya, gitu ya. Nah, tapi kalau misal kamu punya kulit yang kering, atau mungkin yang kombinasi, ya balik lagi, kamu bisa pilih, pelembab yang oil base, yang bahan dasarnya tuh minyak. Jadi misalnya akan lebih lembab tadi yang seperti kita udah bahas ya. Kita balik lagi kita bahas ke hal penting yang ketiga. Apa itu hal penting yang ketiga? Tahu masalah kulit. Jadi memang semua nggak sama, skincare-nya tuh nggak akan sama. Ini misalnya nih, kok contoh, aku bahas dikit ya, misalnya kulit kamu jerawat. Nah jerawatnya ini kenapa? Apa karena kulitnya kering atau kulitnya berminyak? Berarti harus tahu tuh jenis kulitnya tuh. Tapi ternyata karena kulit berminyak, ya udah, kamu berarti harus pakai skincare untuk kulit berminyak. Terus boleh lakuin yang namanya eksfoliasi. Berarti boleh tuh tambahin healing serum kayak AHA, BHA gitu ya. Tapi balik lagi misal kita bahas
jerawat nih, ternyata jerawatnya karena skin barrier-nya terganggu. Ya balik lagi berarti nggak boleh eksfoliasi dulu. Pakai basic skincare tapi pilih yang ada misalnya bahan ceramide atau hyaluronic acid gitu. Pakai dulu nih yang buat perbaiki skin barrier. Karena kalau skin barrier udah benar pasti jerawatnya akan hilang gitu, akan membaik, akan lebih baik gitu. Jadi bukan kalau jerawat fix pakai salicylic acid langsung, nggak gitu. Jadi harus tahu dulu nih masalahnya itu apa. Apa karena skin barrier-nya rusak, apa karena malah karena kering, atau mungkin karena skincare nggak cocok gitu. Balik lagi kalau misalnya nanti kalau kulit kamu ngelupas, ngelupasnya kenapa? Skin barrier rusak kah? Atau karena kulitnya kering? Jadi harus cari tahu dulu, masalahnya tuh apa buat kulit kamu. Bukan misalnya kamu lihat iklan, langsung pakai, lihat viral dikit langsung pakai, nggak kayak gitu ya buat pakai skincare. Jadi, kamu wajib tahu dulu 3 hal tadi nih. Jadi dari jenis kulit, terus tahu basic skincare kamu apa aja yang cocok, itu harus wajib tahu. Terus yang ketiga itu harus tahu masalah kulit kamu. Jadi 3 hal ini. Tapi bener, kalau buat skincare, buat kulit sehat, itu kamu wajib perhatiin pola hidup. Nah, balik lagi aku selalu bawel banget soal pola hidup, karena balik lagi nih, pola hidup tuh sangat berpengaruh. Kebiasaan kamu tuh sangat berpengaruh sama kesehatan kulit kamu. Gitu, itu harus banget diperhatiin. Misalnya gini, kamu kurang tidur nih setiap hari, cuman tidur 5 jam atau 4 jam, kulit kamu akan cepat rusak. Kenapa? Karena selama tidur, apalagi tidur malam yang tidur berkualitas, itu akan memperbaiki sel-sel kulit kamu yang rusak, dia regenerasi, gitu. Jadi benar-benar di-recovery lah, diperbaiki sel-sel kulit yang rusak, oksidan-oksidan radikal bebasnya itu dibersihin dari saat kamu tidur, gitu. Terus juga kalau misalnya kamu suka makanan manis-manis gitu. Nah, makanan manis itu bakal memperlambat penyembuhan kulit, atau misalnya kamu ada punya jerawat, itu berarti akan diperlambat penyembuhan jerawatnya. Terus juga karena makanan yang manis-manis, produksi minyak kamu akan jadi makin banyak. Jadi benar-benar jadi makin banyak sekali, otomatis ya jerawat kamu nggak akan sembuh-sembuh kalau punya jerawat gitu. Terus juga kan kalau makan gula terlalu banyak itu akan bikin kulit kamu cepet tua gitu. Ya banyak lah penelitian-penelitiannya. Terus juga boleh kamu gabungin sama olahraga. Olahraga itu kenapa? Olahraga itu akan meningkatkan peredaran darah, jadi melancarkan peredaran darah. Jadi itu nutrisi-nutrisi yang ada di badan kamu akan masuk ke kulit kamu juga gitu. Kan lagian kalau misalnya lagi keringetan kan pori-porinya kebuka jadi bersih juga kulit-kulitnya gitu ya. Itu aja sih yang mau dibahas buat kali ini. Jadi buat kamu yang mau tanya silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi. Jadi kalau misalnya aku akan posting video baru lagi, informasi baru lagi, kamu bisa langsung nonton gitu ya. Nah, itu aja sih mungkin yang mau dibahas. Jadi kalau mau tanya silakan tulis kolom komen sampai 2 kali, oke? Aku Dokter Richard, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.